Contextual presents Sondern wir stapeln uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo Mas Abid yang lagi di Paris. Hey. Halo, Assalamualaikum. Salam. Hari ini kita ngobrolin hal yang sangat seru nih. Karena kemarin Biden baru aja milih wakil yang perempuan dan dari etnis minoritas katanya, Mas. Yoi. Nah, hari ini juga kita kedatangan bintang tamu yang sering banget ngomentarin soal politik US, padahal partainya kayaknya bukan dua partai besar nih. Kayaknya karena gue belum tahu. Langsung kita kenalin aja kali ya, Mas ya. Selamat datang Mas Nathaniel Rayestu. Welcome. Ini suatu kehormatan ini. Saya sering sekali mendengarkan podcast kontekstual. Ini crossover. Bebas aktif. Crossover. Crossover. Ya, gue juga senang banget. Gue sering banget dengar asumsi bersuara. Mantap. Terutama episode sama Faisal Basri itu keren banget. Betul. Thank you. Kalau gue bukan cuma dengerin doang asumsi, gue juga pernah kerja di asumsi bersuara. Nice. Jadi lumayan. Jadi offshoot ya, kontekstual itu offshootnya asumsi. Iya. Enggak dong. Kita grow cepat sekali sejak Hafiz sudah nggak di sini lagi. Aduh. Selamat datang Mas Rayestu. Nah, kita seru banget nih kan. Hari ini bakal ngomongin politik US. Lu gak kenalin Mas Sofwan? Udah ada suaranya. Oh iya. Selamat datang Mas Sofwan. Semoga di Twitter ya. Berantem mulu sama orang. Oke. Kayaknya gue gak pernah berantem deh di Twitter. Gimana? Gue kayaknya gak pernah berantem di Twitter deh. Gak pernah berantem, cuman komentar doang. Iya. Ya udah segitu dulu kali ya bagian pembuka ini biar kita bisa langsung masuk ke pembahasan. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstualcom. Jangan lupa juga baca-baca artikel di www.kontekstual.com, follow Spotify Podcast Bebas Aktif, dan subscribe YouTube kita, Kontekstual Media. Nah, buat bintang tamu kita kasih tempat dan waktu nih buat promosi nih. Langsung silakan Mas Rayestu. Oh iya, subscribe Asumsi Bersuara di Spotify, follow saya Rayestu di Twitter dan Instagram juga ya, biar ada followernya juga Instagram saya, biar soalnya Twitter nggak ada duitnya tadi udah sebut ini. Iya. Kalau siapa tahu bisa hashtag Indonesia butuh kerja nanti ya. Mantap. Pasangnya berapa? 5 juta satu posting. Oh, nanti bisa abis ini off the record aja Mas. Oke. Udah ada lagi? Ya. Oh, follow Mas Sofwan, @Sofwan. Oh iya, pasti. Di Instagram, @SofwanAlbana di Twitter. Yoi. Thank you, Bin. Yoi. Kalau bisa yang Instagram aja yang ada duitnya. Pragmatis hebat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kali ya. Nah, kan di pemilu Amerika Serikat 2020 ini kita tahu kalau misalnya Trump maju lagi dari Partai Republik, kayak udah nggak dikontestasikan lagi lah ya. Dan Biden baru aja milih Kamala. Oh ya, Trump juga maju tuh bareng Pence lagi. Nggak ada wacana soal penggantian wakil. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal pemilu Amerika Serikat, gue pengen tahu nih soal situasi 4 tahun Trump ke belakang dari masing-masing narsum, terutama dari Mas Rayestu. Gue mulai dari Rayestu dulu kali ya. Gimana menurut Trump 4 tahun ke belakang?
sebagai orang Indonesia ya, atau sebagai bukan orang Amerika, tentu menyenangkan sekali pemerintahan Trump ini, karena hampir tidak ada hari di mana nggak ada tweet-tweet kontroversial yang kocak gitu ya. Jadi apalagi itu tidak ada dampaknya buat kita kan ya. Tidak ada dampaknya buat kita. Jadi tidak ada dampaknya buat kita ini harus diuji lagi sih. Oke, ya benar. Tidak ada dampak langsung. Oke, maksudnya. Ya, tapi kalau gue ngelihatnya Trump ini memang divisive banget kan ya. Jadi orang tuh bisa suka banget atau tidak suka banget gitu. Jarang orang yang on the fence di tengah-tengah, gue nggak peduli lah. Biasanya antara suka banget atau nggak suka banget gitu. Kalau gue ngeliatnya si Trump ini, dia perlu dibedakan antara ininya sih, retorikanya suka hancur banget lah di Twitter, suka tiba-tiba ngatain orang tanpa alasan gitu kan. Pokoknya ngatain orang dengan berbagai kata sifatnya sebenarnya cuma beberapa kan ya, nasty, phony, sleepy, segala. Tapi itu ya bukan sesuatu yang presidensial kan kesannya. Cuman kalau dari beberapa policy-nya memang konservatif banget gitu. Baik itu foreign policy maupun domestic policy-nya kebanyakan memang konservatif. Cuman memang dia orang konservatif tuh kayaknya juga udah nggak segitunya mendambakan presiden yang memang konservatif, family values segala. Donald Trump bukan itu sama sekali kan. Cuman kalau ya itu mungkin itu ya retorikanya ngaco, hancur dan suka membuat gaduh gitu. News cycle di Amerika kayak setiap 3 hari ada berita baru. Mungkin sebulan yang lalu udah jauh banget kontroversinya, kita udah lupa kali dia udah bikin apa dalam beberapa hari terakhir gitu kan. Cuman dari sisi policy memang banyak yang just as a normal conservative Republican lah. Kalau kelihatannya ya, dari tax cuts, dari immigration dan lain-lain, kayaknya gitu sih. Oke. Nah, sebelum masuk Mas Sofan, gue mau nanya Mas Abid dulu deh soal ini. Gimana Mas? Singkat aja. Karena kita bakal ngulas. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue mungkin dari aspek foreign policy-nya ya. Kalau gue lihat ada 2 hal yang paling utama dari Donald Trump selama 4 tahun kebelakang ini. Pertama adalah kecamannya yang sangat-sangat kuat dan kontras terhadap multilateralisme. Jadi dia benar-benar merasa bahwa ide mengenai multilateralisme ini adalah ide orang-orang globalis gitu. Entah siapapun yang dia maksud itu, tetapi dia ingin menampakkan bahwa Amerika Serikat udah nggak mau ke arah yang sifatnya itu globalis, tetapi ingin mengutamakan Amerika duluan atau America first. Makanya dia cabut dari Paris Agreement, dia cabut dari dia bahkan membatalkan TPP, lalu kemudian JCPOA, misalkan yang Iran nuclear deal itu yang sangat kontroversial, dan kecaman terhadap multilateralisme ini terus-menerus dilakukan bahkan terhadap aliansinya sendiri, yakni NATO gitu. Ketika di NATO, baik Trump maupun Pence itu selalu nyindir-nyindir soal Jerman yang dianggap kurang berpartisipasi dalam urunannya di NATO gitu. Yang menurut Trump ini harusnya lebih kuat lagi aliansi ini dan jangan hanya ngandelin Amerika aja. Nah, di dalam hal itu menurut gua Trump berhasil membuka kembali kotak Pandora bahwa yang selama ini kita yakini sudah aman-aman aja, aliansi NATO, aliansi multilateral di mana-mana itu ternyata masih bisa berubah lagi oleh dedengkotnya sendiri, yakni Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua yang lumayan kuat nuansanya adalah bagaimana Trump mulai mengubah teater kontestasi kebijakan luar negerinya dari transatlantik, di mana perlawanan atau keterlibatan di Eropa, khususnya terhadap Rusia, itu mulai berkurang dan dialihkan ke Asia Pasifik, khususnya terhadap Cina. Kayaknya gue belum pernah ingat ada Presiden Amerika Serikat yang kecaman terhadap Cina itu sebanyak di era Trump ini. Bahkan kemudian diperkuat belakangan ini dengan trade war dan sanksi-sanksi terbaru ini. Itu sih menurut gue yang paling utama. Nah, Mas Sofan, silakan lanjut langsung, Mas. Yuk, pertama gue mau second tadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ya, bahwa Trump ini memang individu yang sangat unik dan kita memang perlu untuk mengakui dampaknya kepada politik domestik Amerika Serikat maupun politik internasional. Sebagai negara terbesar di dalam sistem internasional kita hari ini, siapa yang jadi presiden dan apa kebijakannya atau bahkan apa kata-katanya jelas berpengaruh kepada keseluruhan
unit di dalam sistem itu gitu. Jadi pasti dampaknya juga terasa kepada kita. Dan karena dia sangat divisif, makanya menarik misalnya melihat polling terakhir, kenapa orang misalnya memilih Biden. Mayoritas jawabannya karena dia bukan Trump gitu. Jadi sedivisif itu sehingga siapapun yang diajukan oleh Demokrat lawannya Trump ya pasti akan dipilih. Tidak sukanya pendukung Sanders misalnya kemarin pada Biden ketika proses kontestasi Demokrat ya pada akhirnya ya gimana lagi gitu ya daripada Trump lagi. Nah itu memang ada faktor keunikan individu Trump ini. Tapi yang pengen gue beri catatan adalah kita kemudian penting untuk meletakkan Trump ini pada konteks yang lebih besar. Jadi ini Amerika Serikat mengabaikan sistem multilateral itu bukan cuma zaman Trump saja. Gitu. Amerika Serikat mengambil kebijakan atau melanggengkan kebijakan-kebijakan yang structurally racist and discriminative itu bukan hanya zaman Trump saja gitu. Trump ini adalah manifestasi eksplisit dan ekstrim dari kecenderungan yang sebelumnya juga sudah ada dan selalu berkontestasi dengan beragam kecenderungan lain. Jadi instead of melihat Trump sebagai figur yang kemudian mengubah segalanya seperti negara api mengubah segalanya di dunia Avatar ya. Trump ini individu Trump ini adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Ada faktor individu di situ tentu saja, tetapi juga ada sesuatu yang lebih mendasar daripada individu itu gitu ya. Misalnya ya kecenderungan perubahan di dalam Amerika Serikat sendiri, di mana Amerika Serikat misalnya mengalami pergeseran dalam struktur ekonomi sehingga bergeser ke sektor-sektor yang ada di teknologi informasi di Google dan macam-macam itu ya. Sementara kemudian meninggalkan sektor-sektor industri yang kemudian karena nilai tambahnya lebih rendah bergeser atau dipindah ke tempat lain seperti di Tiongkok. Ini semua pergeseran ini kan memunculkan efek distributif di dalam negara. Ada yang kalah ini kemudian menemukan ekspresi kemarahannya dengan Trump ini gitu ya. Trump kan kampanye tidak dengan kampanye sekedar kebijakan konservatifnya ya. Kebijakan konservatifnya itu kan yang lebih bunyi adalah kebijakan konservatif yang seperti soal imigrasi dan macam-macam ya, bukan pemotongan pajaknya gitu. Tetapi kebijakan imigrasi dan kebijakan bangun temboknya yang lebih bunyi di kalangan pendukungnya misalnya bahwa dia akan drain the swamp gitu ya. Jadi narasi soal Amerika Serikat yang dikuasai oleh para globalis yang kemudian at the expense of the American people gitu, dan dia berjanji mengembalikan itu kepada American people gitu. Ya itu yang kemudian membuat dia mendapatkan dukungan yang besar di segmen tertentu, walaupun ya absurd seperti ini. Cuma gue nggak tahu dampaknya COVID ini exposing hal yang tidak bisa ditutupi pakai buzzer dan pakai mobilisasi politik di mana-mana ya. Gitu ya. Di mana-mana. Di mana-mananya penting ini. Gitu. Trump adalah contoh soal itu gitu ya. Dan beberapa negara lain juga contoh soal itu. Tapi kita lagi ngomongin Trump kan ya. Kira-kira gitu sih. Menarik sih Mas, soalnya si Trump ini kan ibaratnya berarti orang milih Biden karena ya udah yang penting jangan Trump gitu. Menarik, abis ini Trump kalau misalnya kalah dia bakal jadi Menhan gak ya? Demo-demo di MK. Tergantung, dia didorong pakai fatwa itu nggak Kongres Umat
apa evangelis Amerika nggak gitu? Halo, Mas Sofwan. Tapi tuh tadi ya poin penting banget tuh yang disampaikan Mas Sofwan bahwa orang mayoritas milih Biden ya karena asal dia bukan Trump aja gitu. Mayat juga lawan Trump mungkin menang mayat kali. Banyak yang mikir gitu dan kayak satu strategi yang digunakan Biden sekarang itu adalah dengan sesedikit mungkin tampil di muka umum karena ingin supaya orang tuh nggak membandingkan Trump dengan dia, tapi orang cukup melihat Trump saja dan memikirkan apakah gue mau milih orang ini gitu. Tidak terlalu mau jarang, ini nggak pernah terjadi kayak sebelumnya ya, kandidat diem aja dan mengurangi sedikit mungkin konferensi pers. Kayaknya nggak pernah ada konferensi pers di Biden dalam berapa kalau muncul, tapi kalau muncul malah berisiko ya. Kalau muncul beresiko. Itu beberapa gap kan dia. Sebenarnya gue penasaran sih sebenarnya kalau nuansa bahwa asal bukan Trump gini ABT gini ya. Tapi sebenarnya bukan kayak nuansa ini juga muncul waktu zamannya Hillary kemarin itu ya, kayak semua orang tuh kayak nggak ada yang suka dengan Trump gitu. Dan nuansanya adalah ya jangan sampai Trump lah. Tetapi kemudian narasi itu ternyata nggak cukup mampu untuk mendongkrak Hillary Clinton. Ya, kalau gue ngelihatnya karena Joe Biden bedanya dengan Hillary. Itu gue ngobrol-ngobrol dengan banyak orang. Joe Biden bedanya dengan Hillary adalah Joe Biden tuh tidak Hillary tuh orang banyak yang benci loh. Banyak sekali orang yang sangat tidak suka juga sama Hillary. Jadi ketika memilih Trump atau Hillary ya gue mendingan gak usah milih deh gitu. Tapi Joe Biden tuh lebih less nggak semenyeramkan, menakutkan, lebih bisa ditelan lah pil ya. Maksudnya ya udah deh gue telan pil ini, milih orang yang gue nggak suka banget, nggak apa-apa. Tapi kalau Hillary itu banyak yang nggak suka loh, dan banyak yang menganggap tidak trustworthy, tidak genuine gitu. Jadi orang tuh pendukung Demokrat sekalipun tidak semangat gitu untuk pergi ke polling station. Dan satu yang penting kan di Amerika itu pemilu bukan hari libur kan. Kalau di Indonesia kan kita selalu libur ya kalau ada pemilu atau pilkada. Di Amerika kan enggak, itu hari kerja, hari Selasa selalu ya. Jadi kalau nggak penting-penting banget atau kalau nggak yakin banget atau semangat banget milih satu kandidat, orang nggak akan pergi ke polling station, ke TPS gitu kan. Jadi itu penting sih menurut gua bahwa Hillary itu banyak. Jadi di Amerika ekonomi lebih penting daripada demokrasi ya. Waduh. Loncatnya jauh. Di tahun 2016 itu juga soalnya situasinya pertama Hillary itu pertama yang pasti yang paling penting adalah Trump itu dikasih benefit of the doubt lah sama neolib terutama menurut gue. Di Iowa di mana-mana tuh benefit of the doubt-nya ke Trump tuh banyak gitu kan. Jadi kayak yang neolib Republikan dan bahkan neolibnya Demokrat tuh ngelihat Hillary sebagai seorang perempuan yang dulu pernah menjadi Marxis waktu mudanya, karena dia isunya kan beredar soal jadi Marxis kiri dan segala macam. Dan memang narasinya yang dibawa 2016 beda sama Hillary yang mungkin 20 tahun sebelumnya gitu. Selama 20 tahun sebelumnya dia ngapain gitu kan. Beda banget lah, yang tadinya hawkish jadi kayak lebih ya udah woke lah, generasi woke zaman sekarang lah. Woke. Yeah. Sekarang ini neolib itu kalau gue follow beberapa akun Twitter, terus gue baca-baca di bahkan kayak Financial Times, The Economist, itu diskonten sama Trump-nya berasa banget sih, sama protection sama kan. Terus sama kayak gimana ya itu tadi TPP soal bahkan menurut gue liberal world order-nya Amerika yang udah dibangun 1,5 abad di abad 20 tuh udah habis aja dalam 4 tahun kebelakang. Ini menurut gue apalagi ditambah China rising sih, kalau gue ngeliatnya gitu. Kalau Mas Sofwan atau mungkin Mas Abid ada yang mau tambahan? Ya, Mas Sofwan dulu. Kalau Hillary tadi adalah orang yang sangat masuk dengan narasi kampanyenya Trump gitu ya, drain the swamp tadi. Dia itu establishment par excellence gitu ya. Jadi ya dari dinasti politik, dinasti Clinton, kemudian track record-nya juga track record elit gitu ya. Jadi ngomong itu gampang gitu. Apalagi Trump juga belum ada di kursi itu gitu. Tapi posisinya kan berbeda sekarang. Posisinya kan
berbeda karena Trump sudah memerintah, jadi dia nggak bisa lagi cerita soal di zaman Demokrat, di zamannya Obama begini dan begitu gitu ya. Kalau dia sekarang bicara tentang kemarin kerusuhan yang ada di berbagai tempat di Amerika dan kemudian mengkampanyekan ini kalau nanti Biden menang kayak gini malah jadi blunder nggak bunyi karena ya itu kan terjadi di bawah kekuasaan dia gitu loh. Jadi dia berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dengan ketika dia maju pada periode sebelumnya, karena dia sudah diuji dengan kepemimpinan dan secara umum relatif mengecewakan bagi banyak orang ya, apalagi lagi ada momen corona ini gitu ya, dan dengan penanganan COVID yang Indonesia saja sampai membandingkan dengan Amerika gitu ya. Yang juru bicara penanganan COVID kita sampai ngomong bahwa kita lebih baik daripada Amerika, itu kan artinya ya gimana ya, ya artinya Amerika Serikat lebih buruk gitu kan. Dan itu bukan pujian loh, pasti kan standarnya udah Indonesia, Amerika lebih buruk gitu. Ya jadi posisinya pasti sedang susah sekali gitu, bahkan untuk merawat basis pendukungnya sendiri. Jadi akan sangat sulit gitu. Tetapi kalau lihat polling masih tinggi juga ya, masih 40-an%. Oh, jadi kalau soal polling itu sebenarnya forecast yang polling menurut gue kurang banget sih, karena kan Amerika kan first past the post ya. Jadi kalau yang penting dilihat tuh yang electoral college itu, dan suaranya jauh banget, kayak 300-an berapa sama 180. Si Trump tuh cuma 188 ketika dia butuh 270 kan untuk win. Betul. Kan tapi soal yang 40% tadi itu ini sih, Trump kan pernah bilang juga dia bunuh orang, kalaupun dia nembak orang di tengah Times Square, orang yang 40% itu bakal tetap milih dia juga. Bener. Tapi gue mau menyambung yang Mas Sofan tadi tuh mengenai posisinya sekarang itu berbeda karena Trump itu sekarang menjadi bagian dari establishment itu sendiri ya. Jadi kalau gue ngelihatnya bahwa pemilu kali ini tuh adalah plebiscite of the incumbent gitu. Jadi posisi Trump itu adalah posisi defensif karena orang akan cenderung ngatain dia. Nah persoalannya adalah Trump ini kan orangnya kan ofensif dan agresif nih ya. Nah, gue nggak ngelihat bagaimana dia melakukan pertahanan yang baik itu dengan apa. Kecuali kalau dia menganggap bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang ya. Nah, itu lain soal. Tetapi lebih dari itu, Joe Biden ini menurut gue yang membedakan juga dengan Hillary adalah bahwa dia kan sosok kebapaan yang baik-baik aja. Dulu mendampingi Obama dengan sangat baik, nggak banyak kritik macam-macam. Nah, ketambahan dia sekarang memilih Kamala Harris nih, yang dia SVP, yang itu dia relatif agresif gitu, yang biasanya kalau dalam tradisi politik Amerika Serikat menjelang pemilu kan ada debat-debatnya tuh. Nah, VP itu tugasnya itu adalah melakukan ofensif strategi ke lawan-lawannya. Nah, posisi ini yang menurut para banyak orang Demokrat itu disukai dari sosok Kamala Harris ini sendiri, sehingga bisa melengkapi bahwa Joe Biden menawarkan pertahanan yang cukup kuat bagi Demokrat. Nah, Kamala Harris yang bagian jadi attackernya gitu. Menurut gue itu menampilkan dimensi yang baru sih di pemilu kali ini. Oke, gue penasaran Bang Reyes itu gimana Bang menurut lo soal Kamala Harris? Gue juga pengen nanya soal itu sih, karena kayaknya yang ditampilin di Biden sekarang Kamala lagi, gila sih menurut gue. Karena ini sosok dia tuh, gue nambahin dikit, karena dia sosok itu kayak kayak wakil yang dibutuhin buat dapetin suara kanan sama kiri menurut gue. Jadi, betul. Iya, tadi tuh ada poin menarik ya yang soal Biden itu dia cenderung kebapaan dan sulit diserang. Karena memang kalau dilihat dari awal dia mencalonkan diri, bahkan ketika field Demokrat masih 24 orang, dia kampanyenya tuh kalau nggak salah ke arah return to normalcy gitu. Yang sekarang ini nggak normal. Jadi lu kalau mau balik ke era normal di saat masih zaman Obama lagi, gua lah orangnya gitu. Dan memang iya yang dipakai untuk menyerang Kamala tentu karena itu tadi Biden kan dia sangat prone terhadap gaffe ya. Gaffe tuh maksudnya sangat prone terhadap salah ngomong gitu. Kemarin dia salah ngomong bilang orang African Americans itu tidak se-diverse Latino community gitu. Dia padahal ngomong bentar doang dia sampai ngomong kayak begitu, akhirnya bikin masalah gitu. Jadi mungkin memang strategi yang lebih baik adalah biarkan Kamala aja yang
yang lebih banyak bicara, Biden diem aja gitu. Bahkan kalau bisa nggak usah debat, nggak usah lah debat. Ngapain meresikokan salah ngomong yang lebih parah lagi gitu. Apalagi kalau orang mulai menarik patternnya ke kebijakan-kebijakan dia dulu, seperti Crime Bill 94 itu kan Biden yang propose, dan jangan-jangan dia rasis, jangan-jangan dia. Jadi daripada lebih banyak lagi kayak gitu, lebih baik dia defensif aja lah, diem aja biar Kamala aja yang nyerang. Kalau soal pilihan Kamala sendiri, menurut gue satu-satunya alasan yang dipilih Kamala itu adalah karena dari awal memang Joe Biden udah mengindikasikan akan memilih calon yang perempuan dan dari people of color gitu ya, perempuan dan bukan kulit putih gitu. Dan di antara semua calon-calon atau shortlist kandidat wakil presiden yang perempuan dan bukan people of color itu memang Kamala Harris yang paling punya brand recognition gede, karena dia kemarin sempat mencalonkan diri juga sebagai bakal calon presiden Demokrat, dan dia sempat memimpin juga walaupun bentar doang gitu. Jadi dia yang paling dikenal lah gitu untuk di antara women POCs yang lain gitu. Gue rasa sih satu-satunya alasan itu gitu kan. Kemarin calon-calon lainnya yang juga woman dan POC ini nggak ada yang seterkenal dia gitu. Ada Tammy Duckworth ya kalau nggak salah, pernah sekolah di Jakarta juga kayak Obama, walaupun bedanya Tammy Duckworth itu sekolahnya di JIS ya, bukan di SD 01 Besuki. Dan sebenarnya menarik karena sebenarnya pilihan Kamala ini rada beresiko juga sih kalau gue ngelihatnya, karena di tengah negara yang sedang diguncang gelombang protes Black Lives Matter terkait pembunuhan George Floyd segala macam, Kamala ini kan dibilang adalah top cop dulu ya. Dia dulu adalah seorang jaksa agung di San Francisco dan di California. Rekam jejaknya juga cukup keras gitu. Jadi agak berisiko juga gitu, karena di tengah era orang pengen defund the police, pengen reformasi di penegakan hukum gitu. Ini adalah salah satu orang yang punya track record tough on crime juga gitu di negara bagiannya. Jadi sebenarnya beresiko, tapi kayaknya itu kalau dibandingkan dengan brand recognition-nya dia dan bahwa dia adalah POC, maksudnya intersectionality-nya dapat gitu, bahwa mungkin banyak POC yang melihat ini saatnya kita punya finally seorang wanita menjadi wakil presiden gitu. Belum pernah ada kan sebelumnya presiden atau wakil presiden wanita, apalagi dia berasal dari latar belakang minoritas juga gitu, setengah India, setengah African American kan ya. Jadi kalau gue ngeliatnya itu sih sebenarnya beresiko, tapi mungkin bisa mengenergize voter base perempuan dan POC sih mungkin ya. Mas Abid ada tanggapan atau Mas Sofwan? Sofwan dulu mungkin. Mas Sofwan. Soal Kamala ini sebenarnya menarik ya. Ini semacam kompromi yang mencoba menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang ada di seberangnya Trump ya. Karena kemarin kan dari proses primary yang sangat menegangkan, sempat Sanders menang dan sayap progresif di Demokrat juga memperlihatkan pengaruh yang dan kapasitas mobilisasi yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya gitu kan. Makanya kemudian pilihan untuk memilih person of color dan perempuan ini merupakan sebuah pesan untuk menjawab kecenderungan ini. Tapi pada saat yang bersamaan yang dipilih juga yang memenuhi kriteria tersebut, tetapi tidak terlalu ke arah IOC dan kawan-kawan juga gitu ya. Jadi dia secara policy sangat kalau orang-orang progresif di Demokrat tentu punya perbedaan pandangan ya. Dia relatif sentris atau bahkan agak kanan gitu. Tetapi
ya ini merupakan kompromi lah dari beragam kekuatan di Demokrat. Bagaimana establishment di Demokrat yang kemarin ya dianggap mencegah progressive turn di Demokrat ini tidak kehilangan kantong-kantong progresif, ya. Tentu tidak menyelesaikan kompetisi di Demokrat sendiri, tetapi ya saya kira ini resultan dari kompetisi itu, dan bagaimana supaya sekarang tujuan Demokrat adalah tidak kehilangan, dia bisa menjaga sebanyak mungkin kekuatan anti Trump dan dengan beragam variasinya. Maka yang dipilih ya yang paling nggak divisif, paling banyak titik temunya di antara yang lain-lain, dan Kamala Harris ya paling banyak titik temunya itu, walaupun tentu berarti tidak ideal juga untuk semuanya gitu ya, tetapi semacam lowest common denominator untuk semua faksi di dalam Demokrat and beyond gitu, yang sekarang ya tujuannya adalah unseating Trump dari kursi presiden itu. Nah, kalau menurut gue sih yang menarik juga adalah gue tuh selalu mencurigai pikiran gue sendiri ya, bahwa jangan-jangan gelombang progresif yang ada di Partai Demokrat di Amerika, ada AOC dan kawan-kawan, itu jangan-jangan adalah fringe ekstrim aja gitu. Ya walaupun dia bisa memobilisasi dukungan terhadap Bernie Sanders gitu kemarin, tetapi sejauh mana sih sebenarnya kelompok ini tuh berpengaruh atau resonate dengan masyarakat awam lah dalam tanda kutip itu. Seberapa bisa sih orang-orang yang ada di Nebraska, Arizona atau Nevada gitu bisa relate dengan ide-ide atau persona-persona yang dibangun oleh fringe progresifnya Demokrat ini gitu. Nah, pilihan terhadap Kamala Harris ini menurut gue juga menunjukkan bahwa overtone window yang ada di Partai Demokrat itu belum bergeser sepenuhnya ke kiri. Yang ini berbeda dengan dalam kasusnya Partai Republik. Kalau Partai Republik karena adanya Trump, ini kayaknya sekarang yang men-take over ide dan narasi itu adalah yang far right fringe-nya, yang bergeser banget ke kanan. Nah, kemudian ini akibatnya adalah meninggalkan yang ada di tengah. Nah, yang ada di tengah ini kemudian mencoba untuk diisi oleh Biden dan Kamala Harris. Jadi pertarungannya kemudian menurut gua ada di mencari atau menarik suara dari orang-orang yang ada di tengah ini, sih, baik center left ataupun center right. Exactly. Tapi tanggapan ini menarik banget sih, soalnya situasi yang tadi Mas Abid bilang, selain memunculkan Demokrat yang akhirnya mau nggak mau main di tengah gitu ya, biar resonate sama, mungkin kita bisa bilang masih dibilang mainstream US population gitu ya. Tapi selain itu juga sebenarnya memunculkan dua kelompok besar ya, ini di antara kelompok-kelompok kecil lainnya yang dirasa punya basis tapi nggak punya perwakilan gitu di atas, yang merasa dia Republikan tapi dia misalnya pro freedom dan segala macam, tapi dia nggak pengen jadi Trump gitu, dia nggak akan milih Biden karena dia masih Republikan, dan itu mungkin kenapa alasannya Libertarian Party juga jadi suaranya gede. Begitupun di Demokrat kalau menurut gue munculnya sisi sosialis di Demokrat tapi nggak dapat suaranya di Biden, itu memecah suara mereka masuk ke Green Party misalnya, atau bikin ceruk-ceruk sosialis party yang kecil-kecil buat ngedukung, bahkan mungkin nggak partai sebutannya, masih kayak yayasan atau organisasi movement, gerakan-gerakan gitu, yang tujuannya memastikan kayak Ilhan Omar masih ada di Kongres, AOC ada di Kongres dan segala macam sih. Jadi ini juga menarik sih, dan kayaknya gue ngeliat kalau gue ngeliat dari situasi di perduniamayaan, kayaknya memang yang tadi tuh yang merasa left out dengan Demokrat dan Republik tuh makin banyak menurut gue nggak tahu sih kalau misalnya menurut Bang Rais itu gimana, Bang? Kalau gue agak sedikit kurang setuju sama Mas Abid, soalnya kalau gue ngelihatnya sebenarnya baik Demokrat maupun Republikan saling bergeser ke polar opposite-nya masing-masing gitu. Mungkin belum menang ya di pemilihan kemarin, Biden masih menang dari Sanders gitu. Cuman kalau itu gue lebih melihat karena Biden lebih punya recognition yang jelas sebagai mantan wakil presiden gitu ya. Tapi kalau dilihat di banyak pemilihan di level yang lebih rendah,
kayaknya sih bergeser ke kiri juga. Penerimaan masyarakat terhadap ide-idenya Bernie Sanders tuh udah jauh lebih tinggi sekarang daripada sebelumnya, kayak misalnya Medicare for all, terus sekolah gratis, free college dan lain-lain itu jauh lebih diterima sekarang daripada sebelumnya. Jadi bisa jadi orang-orang yang udah ada di parlemen dari Demokrat yang mungkin dulunya rada moderat sekarang mungkin beralih ke harus mengadopsi kebijakan-kebijakan atau platform-platform yang lebih kiri gitu. Kalau gue ngelihatnya sih baik di dua sisi gitu. Dan ini berlaku di kanan juga. Banyak sekali orang Republikan yang tadinya konservatif biasa-biasa aja, yang jadi harus mau nggak mau harus apapun yang Trump lakukan dia dukung gitu. Karena kalau dia nggak dapat endorsement Trump, dia kesulitan akan mendapatkan suara dari Trump voters gitu. Jadi gue ngelihat sangat terjadi banget. Bayangin aja Mitt Romney yang dulu jadi menang nominasi Republik, sekarang udah kayak parayah kan di Partai Republik gitu, benar-benar nggak dianggap karena dia berseberangan dengan Trump ya. Gue ngeliat di dua sisi sih bener-bener makin ke kutubnya masing-masing sih gue ngeliat. Tapi sebenarnya ini sih yang gue khawatirkan adalah gejala ketika itu kemudian ketarik banget ke arah yang leftist progresif banget. Itu gejalanya kalau dalam, ini mungkin bukan di Amerika ya, tetapi di tempat-tempat lain, kayak misalkan Inggris itu. Kemarin ada Jeremy Corbyn, yang sangat dibenci oleh Hafiz. Nah, walaupun dia itu sangat populer, yang kemudian dia itu banyak orang itu, terutama anak-anak muda ya, yang suka dengan dia ya. Tetapi kemudian terbukti bahwa dia fell short miserably gitu. Dan dia hanya menang di wilayah-wilayah perkotaan, khususnya di London gitu. Nah, itu yang sebenarnya rada menjadi kekhawatiran gue ketika dengan melihat dengan adanya fringe leftist progresif yang ada di Demokrat ini sih, jangan-jangan makanya gue akan sangat senang kalau prediksi gue keliru, bahwa jangan-jangan ini hanya resonnya di anak-anak New York, anak-anak California. Nah tadi kayak orang-orang yang ada di Utah atau di Nevada itu kayak gimana gitu, karena lagi-lagi yang menarik dari pemilu Amerika Serikat adalah electoral college gitu, bukan hanya popular voting gitu. Kalau popular voting kemarin Hillary Clinton udah menang. Masalahnya ini kan juga melihat pembagian geografi yang ada di Amerika Serikat yang berefek kepada pembagian demografi juga. Oke, ini BTW gue mau nutup segmen 1 karena udah lumayan lama dan udah seru banget sih bahasannya. Mas Sofwan ada mungkin mau penutup, Mas? Ya, tadi shift itu nggak bisa dilihat monolitik ya. Kalau dari segi, jadi ada shift diskursif dan ada shift political support gitu. Itu kan dua hal yang sering kali bertautan, tapi kadang-kadang juga berpisah. Jadi secara diskursif memang Demokrat lebih ke kiri dan jelas tadi policy-policy yang tadinya misalnya dianggap aneh sebelumnya menjadi sesuatu yang wajar dan bahkan didukung di Demokrat gitu ya. Tetapi kalau kemudian bicara soal support elektoral, tadi concern yang tadi disampaikan Abid, saya kira juga jadi concern orang-orang Demokrat, termasuk establishment-nya Demokrat. Makanya kemarin kan kelihatan bagaimana supaya Sanders nggak jadi, ini juga pasti ada kaitannya dengan itu gitu. Jadi ada dua hal yang harus dilihat, mungkin bertautan tetapi juga harus dibedakan gitu. Jadi ada discursif shift dan ada political atau electoral support shift itu. Tetapi yang jelas shiftnya terjadi di diskursif. Kalau di electoral infrastructure dan macam-macam ya masih relatif ke tengah dengan realitas publik yang seperti itu sih. Oke, thank you Mas Sofwan buat closing remarks di segmen 1 ini. Seru banget sih ini pembahasan karena gue menunggu juga nih gimana posisi seorang Raistu gitu melihat gitu kan, karena libertariannya kental gitu. Tapi nggak apa-apa Bang Rai, kalau misalnya memang belum terwakilkan, ya mudah-mudahan Libertarian Party bisa menggantikan salah satu dari partai ini segera. Sulit. Oke, segitu dulu buat segmen 1 ini. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua ini kita bakal ngomongin soal hubungannya nih
hasil pemilu AS nanti gitu, kalau Trump menang gimana, kalau Biden menang gimana buat dunia dan tentunya buat Indonesia gitu kan. Nah, pasti pertanyaan yang paling gampang kita tanyakan adalah kalau Trump menang gimana, kalau Biden menang gimana. Ini gue mungkin kasih ke bintang tamu dulu lah pertama. Gua maksudnya. Iya, iya. Ini salah satu yang kemarin pas gue memikirkan ya, gue jujur aja gue nggak tahu sih. Maksud gue nggak bisa memberi jawaban yang definitif atau gimana, karena gue pun nggak yakin ada efeknya gitu terhadap Indonesia ya, karena kayak maksudnya kalau ditarik balik dari sebelumnya zaman Obama ke sekarang zaman Trump, apa efeknya sama kita? Kok gue nggak terlalu nangkep. Entah kita yang tidak bisa memanfaatkan trade war-nya Trump dengan China yang harusnya mungkin bisa kita manfaatkan tapi nggak terasa efeknya. Tapi gue nggak gitu melihat ada efeknya ya. Mungkin satu hal yang menarik adalah di luar dari ketakutan banyak orang. Kan orang mengira Trump ini sangat hawkish dan sangat sangat mau cari ribut lah ke semua orang, ngata-ngatain Kim Jong Un di Twitter, ngatain dia obes kalau nggak salah, bahkan orang udah tahu wah ini bakal perang dunia ketiga gitu. Tapi contrary to that, justru dia kayaknya tipe yang cuman mau perang urat syaraf aja ya, bukan bikin perang beneran gitu. Jadi justru dibanding predecessors-nya kayaknya dia yang paling dovish ya. Tidak ini, nggak tahu, mungkin Mas Sofwan atau yang lain, atau Mas Abid atau Hafiz ada pandangan lain. Tapi kalau gue ngelihatnya dia kayaknya nggak suka perang beneran, kayaknya nggak suka konfrontasi beneran, sukanya bacot aja gitu. Karena kalau dilihat kan dia presiden pertama yang tidak memulai front perang di negara baru ya. Kalau dilihat sebelumnya Obama banyak menyerang Libya, Suriah, Yaman gitu. Bush jelas nyerang Irak. Clinton kalau nggak salah ada peran di Kosovo atau di Serbia, gue kurang ingat. Bush 1 juga ke Irak gitu ya. Jadi ini di luar tadinya kita kira dia akan senang berperang, senang ini, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kayaknya itu ini ya, nggak tahu kalau misalnya balik ke Demokrat, balik ke return to normalcy-nya Amerika, apakah itu hawkish jadinya? Mungkin ini satu yang perlu dibahas nih. Mungkin ada pandangan tertentu gitu. Normalnya Amerika kan suka menyerang ya. Gue kasih Mas Sofwan kalau gimana Mas? Gue dulu aja, nanti biar Mas Sofwan nanti memberikan itu ya, penajaman. Menurut gue kalau terkait Donald Trump dengan Indonesia dalam 4 tahun terakhir sebenarnya nggak ada sesuatu yang spesial. Malah gue melihat bahwa Donald Trump ini somehow klop dengan Pak Jokowi yang suka dengan kebijakan luar negeri yang transaksional. Jadi lu jual gue beli, lu jual gue beli. Dua-duanya background-nya adalah pedagang, jadi tahu how to deal with each other gitu. Art of the deal. Gue khawatir ini Abid mau membuat penyamaan yang lain gitu. Bahaya sekali ya. tapi lebih dari itu, kayak kita bisa ngelihat misalkan salah satu yang paling simbolik dari hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menurut gue adalah Freeport gitu. Misalkan kita bisa renegosiasi dengan Freeport gitu. Kita nggak tahu kemudian konsesi apa yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap Amerika setelah negosiasi Freeport itu. Tetapi itu yang menjadi paling kelihatan relasi antara Donald Trump dengan Pak Jokowi. Dan kemudian kalau nggak salah beberapa waktu setelah deal itu diselesaikan, Mike Pence datang ke Indonesia kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang mesti dilihat juga dalam kasus Indonesia adalah gue juga nggak ngelihat bahwa melihat Cina yang semakin aktif di Laut Cina Selatan dan di Asia Tenggara, itu Amerika Serikat juga kurang memberikan reassurance kepada Indonesia bahwa kita akan menjadi salah satu aktor yang memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara dalam tanda kutip negara-negara demokratis di Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas dan perimbangan kekuatan yang ada di Laut Cina Selatan. Misalkan gue juga nggak menangkap itu, jadi gue nggak melihat ada sesuatu yang spesial banget antara hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat ini dalam eranya Trump gitu. Yang menarik adalah Joe Biden nulis di Foreign Affairs
beberapa bulan yang lalu dia secara eksplisit menyebutkan Indonesia gitu, bahwa dia itu ingin advancing partnership from India to Indonesia based on our shared values. Jadi value apa itu? Kita tentu bertanya-tanya. Bahwa tapi Joe Biden mengatakan bahwa ada shared values yang harus dijaga antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan juga dengan India, terutama di wilayah yang memiliki strategic importance bagi Amerika Serikat. Ya, ini dalam kasus ini adalah Asia Pasifik atau Indo-Pasifik. Dan ada 3 poin pilar kebijakan luar negerinya Joe Biden yang ada di tulisannya dia itu. Pertama adalah berusaha untuk menangkal atau mendorong kampanye anti korupsi at home and abroad. Jadi dia akan mencantumkan kampanye anti korupsi ini sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Yang kedua adalah multilateralisme. Biden akan mendorong penguatan KPK di Indonesia. Bisa jadi. Penguatan KPK. Melalui Hunter Biden ya. Terus yang kedua adalah multilateralisme. Jadi ini kayak yang dilakukan oleh Obama zaman dulu, dan mungkin kita akan bisa melihat nanti di Asia Tenggara dan khususnya bagaimana melibatkan Indonesia, mungkin bisa melalui ASEAN. Dan yang ketiga adalah advancing human rights. Nah, ini juga selalu menjadi titik yang membuat Indonesia kadang-kadang nggak nyaman hubungannya dengan Amerika Serikat terkait dengan catatan hak asasi manusia kita. Jadi gue melihat mungkin akan punya nuansa yang berbeda antara Trump dengan Biden. Mungkin Biden akan lebih aktif dalam membina hubungan dengan Indonesia sih, kalau dia kepilih. Mas Sofwan, boleh? Gue mau nanggapin tapi Mas Sofwan dulu lah. Iya, kalau menurut gue memang mungkin kalau dilihat dampak langsung ya, tidak langsung terasa. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya kalau dicari-cari hubungannya ya yang tangible seperti misalnya dampaknya kepada perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, itu kan ada juga dampaknya ke kita kan. Sudah ada relokasi minimal 7 perusahaan kan ke Indonesia gara-gara trade war ini aja gitu. Jadi ya ada blessing and disguise-nya juga gitu. Dengan trade war ini ada decoupling antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan kalau decouple ya pasti ada penyesuaian jaringan produksi kan ya, dan dengan demikian kita kemudian bisa memanfaatkan hal tersebut. Kemarin di Jawa Tengah kan ada tempat yang khusus disediakan untuk relokasi itu ya di sekitar Pantura. Tapi kalau kemudian kita lihat lebih besar, sebenarnya yang paling dikhawatirkan dari Trump itu bukan dia kemudian nyerang perang kemana-mana gitu. Kalau dia nyerang perang kemana-mana, orang juga walaupun orang khawatir dia impulsif tiba-tiba mencet tombol nuklir gitu ya, kayak pas ribut sama Kim Jong Un. Alhamdulillah sampai sekarang kan belum kejadian, masih ada semacam bureaucratic checks and balances lah ya di Amerika Serikat sendiri kan. Kan banyak ada orang-orang yang semacam deep throat yang cerita di media kan tentang bagaimana orang-orang di internal yang ngurusi kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga berupaya supaya tetap bisa dalam rel yang benar gitu. Tapi dan lagi Trump ini kan memang retorikanya keras, tapi nyalinya sebenarnya kecil gitu. Iya nggak? Betul. Jadi ini ada beberapa tipe leaders gitu ya yang akan berdampak kepada sistem internasional yang lagi dinamis. Ada weak and indecisive gitu, yang lemah dan indecisif, yang bisa membuat keadaan memburuk. Ada yang determined tapi enggak. ada yang determined dan ruthless, ini bisa bikin perang. Ada wise and brave gitu ya. Tetapi ini masalahnya Trump ini bukan weak dan indecisive, tapi juga bukan determined and ruthless. Dia itu weak tapi ruthless gitu. Jadi yang kemudian membuat ya galak sih, tapi nggak beneran dieksekusi ketika dia tidak tahu keuntungan pragmatis yang langsung dia
dapatkan gitu. Jadi ada remnya itu adalah realitas material bahwa Amerika Serikat tidak punya kapasitas untuk melakukan segala hal gitu loh. Kalau Demokrat itu kan kalau orang-orang demokratik imperialis itu kan percaya bahwa demokrasi itu bagus dan harus dipromosikan kemana-mana gitu. Kadang abai dengan realitas material bahwa Amerika Serikat itu nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, akhirnya ribet sendiri gitu. Kalau Trump sebenarnya pengen berkuasa di mana-mana, tapi dia ngitung nggak cukup nih gitu. Jadi ya nggak jadi. Tapi yang dikhawatirkan bukan soal agresivitas Amerika Serikat, tetapi exactly kelemahannya tadi, weak dan weaknya dia tadi itu yang membuat dia nggak nyerang kemana-mana, itu sekaligus juga kelemahan karena kemudian membuat sistem internasional jadi nggak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Dia agresif tetapi tidak decisif gitu. Sehingga keputusan-keputusan lambat, nanti keputusannya salah nyalain orang. Ini kan yang terjadi pada WHO. Ini yang terjadi kepada respon Amerika Serikat terhadap COVID yang kemudian dia nyalahin semua orang gitu ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kemudian kalau di dalam sistem internasional itu berdampak kepada reliabilitas dari bekerjanya sistem gitu. Kalau sistem tidak bekerja di tengah persaingan antar great powers yang semakin mengemuka, ya kita tinggal nunggu perang aja gitu loh. Bukan karena Trumpnya agresif gitu, bukan karena pemimpin Amerikanya agresif, tetapi karena dia karena dia indecisif, tidak wise tapi juga tidak berani, tidak agresif tapi juga tidak berani, membuat sistem nggak jalan, tidak ada yang mengelola great power rivalry. Makanya kita lihat Tiongkok malah semakin agresif di Laut Cina Selatan. Kita lihat Rusia ini semakin berani kan ribut di semua perbatasan dan macam-macam. Ini memang bukan dampak langsung dari Trump, tetapi dia berkontribusi dengan mempercepat instabilitas di dalam sistem internasional gitu. Yang kita butuhkan ya memang kepemimpinan yang lebih firm gitu, tidak agresif tetapi firm gitu. Sayangnya Trump itu the opposite of both gitu, tidak firm tapi juga tidak firm tapi juga agresif gitu. Jadi very dangerous combination sebenarnya untuk sistem. Tapi sistem ini kan kita nggak merasakan secara langsung pada hari ini juga sebagai dampaknya Amerika Serikat. Jadi kita nggak tahu militerisasi di Laut Tiongkok Selatan tidak bisa dikontrol lagi. Tahu-tahu konflik meletus di banyak tempat yang kemudian mengganggu global growth. Tahu-tahu WHO nggak bisa efektif membangun kerjasama. Tahu-tahu sistem internasional nggak efektif membangun kerjasama untuk menanggulangi COVID misalnya. Nah, ini kan dampaknya ada juga ke kita gitu. Cuma nggak kita lihat secara langsung gitu. Mas, tapi sejauh mana itu terkait dengan presidensi Trump ya? Karena kalau misalnya dilihat tadi soal Rusia yang makin semena-mena, mereka aneksasi Crimea udah dari 2014 gitu, sebelum Trump. Terus kayak nggak tahu ya, yang militerisasi Laut Cina Selatan bukannya juga udah terjadi dari predates presidensinya Trump ya? Apakah ini adalah tren yang udah lebih panjang tapi mungkin dia belum mampu mencegah kelanjutannya gitu kan? Kalau gimana Mas? Ya, itu valid dan tadi di bagian awal kan pas kita mulai ngobrol gue juga bilang Trump ini bukan single factor yang membuat dunia berubah sama sekali gitu kan. Sistem multilateral Amerika Serikat sudah mengabaikan sistem multilateral sejak sebelum Trump gitu kan. Cuma Trump ini mengakselerasinya gitu. Kalau kemarin itu setidaknya secara normatif, secara diskursif, Obama atau pendahulu-pendahulunya itu still paying respect to the elusive liberal international order gitu. Jadi masih menganggap bahwa setidaknya masih ada sebuah fiksi yang diyakini bersama
Fiksi. Tapi fiksi yang diyakini bersama ini kemudian ya udah nggak ada gitu. Padahal kadang-kadang fiksi kan penting gitu dalam dalam mengelola hubungan itu gitu. Jadi tentu semuanya bukan karena Trump, bukan Trump mengubah wajah dunia, enggak. Trump ini bahkan tadi adalah manifestasi dari tren yang terjadi tadi di domestik Amerika Serikat, globalisasi yang membuat dunia terintegrasi sangat erat, memunculkan winners and losers termasuk di Amerika, yang kemudian ya muncul manifestasi kemarahannya reaksinya dalam bentuk America First tadi kan. Jadi ini tuh ini tren struktural yang sudah terjadi, yang termanifestasi dalam bentuk Trump, tetapi karena karakter individu Trump-nya seperti itu, it is getting accelerated gitu. Itu jadi terakselerasi dengan sangat cepat gitu. Jadi yang kemudian jadi mengkhawatirkan kan sebenarnya iya benar bahwa sebelum Trump juga tidak, atau orang lain selain Trump juga tidak menjamin bahwa sistem internasional akan stabil dan akan lebih baik gitu. Tetapi we have better opportunity at managing this kalau ada orang yang lebih bisa ditebak, ada orang yang lebih terukur at the helm of negara paling kuat di dunia. Ya, makanya gue juga nggak terlalu optimis juga kalau Joe Biden akan serta-merta mengubah tatanan internasional. Mungkin mengembalikan ke sebelumnya, iya, tetapi dia juga nggak akan mengubah banyak hal juga. Ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh Amerika Serikat sekarang yang privilege itu nggak dimiliki lagi sekarang. Kalau dulu mungkin bisa melakukan unilateralism yang sifatnya itu intervensionis gitu. Kalau sekarang menurut gua udah susah banget gitu. Sekarang bukan lagi zamannya unilateralnya Amerika, tapi benar-benar tercounter atau terkontrol oleh banyak faktor gitu. Faktor multilateralnya masih ada institusi internasional yang masih berfungsi, ada kemudian negara-negara yang semakin kuat di wilayahnya, di region masing-masing, yang ya itu membuat keterbatasan buat Amerika Serikat untuk bergerak ke depannya sih. Tetapi minimal Joe Biden menurut gue menawarkan predictability dan stability, dan setidak-tidaknya ada reference point dalam hal narasi gitu. Misalkan Amerika akan berusaha sebaik mungkin untuk taat dengan multilateralisme, walaupun kita juga tahu sendiri biasanya kayak apa gitu. Tetapi minimal kalau ada garansi itu secara naratif, menurut gua lebih baik lah. Nggak sepenuhnya baik, tapi lebih baik lah dari situasi sekarang. BTW ini kan waktu udah lebih dari 1 jam loh kita udah ngobrol. Wow, gokil, nggak kerasa. Seru banget. Dan kayaknya gue harus menutup di sini nih. Tapi sebelum gue tutup, gue ada pertanyaan trivia buat semuanya. Jadi kalau misalnya nih, Abid, Raestu, Mas Sofwan, kalau misalnya jadi warga AS, sekarang harus milih Trump atau Biden. Gak boleh golput, gak boleh third party, gak boleh ngapa-ngapain. Bakal pilih siapa? Dari Mas Sofwan dulu deh. Gue warga negara Indonesia. Mas Sofwan PNS, gak boleh mengutarakan pilihannya. Apalagi pilihan Amerika ya, Mas. Sayang sekali. Jadi kamu pilih nih, Mas? Enggak sih. Oh ya udah. Mas Abid? Tapi nggak apa-apa sih, bercanda doang kan? Iya, bercanda doang, Mas. Nggak kan dilaporin ke Cahyokumolo, Mas. Gue lagi ngurus kenaikan pangkat nih. Ya, Mas Sofwan udah jelas lah ya berarti lah pilihannya, nggak usah kita sebut. Yeah. Mas Abid, mana milih Mas Abid? Ya gampang lah, Joe Biden lah. Nggak, gue akan coba Kamala Harris ya sih. Oh iya betul sama. Nah itu jelas ya betapa orang sebenarnya nggak segitunya antusias gitu. Tadi Mas Sofwan aja mikir-mikir lama tuh sebelum menyatakan memilih Biden. Kalau gue mungkin tetap write in Andrew Yang kayaknya ya. Boleh nggak, Fis? Nggak apa-apa, Fis. Ya udah, nggak apa-apa. Universal basic income ya. Universal basic income.
Tapi kalau antara Biden dan Trump, simply melihat dari yang mungkin ngaruh ke hidup kita kan adalah hiburan dari akun Twitternya ya, kayaknya jelas pilih Trump sih. Karena Biden udah pasti sangat membosankan dan kita nggak tahu juga apa bener dia yang nge-tweet atau bukan kan. Kalau Joe Biden pasti diadminin sih. Bahaya kalau dia nge-tweet sendiri. Iya. Ada bintang JB gitu kalau dia yang nge-tweet sendiri. Kalau gue menyayangkan sih wakilnya tuh Kamala Harris. Sebenarnya kalau wakilnya bukan Kamala Harris, mungkin gue bakal milih Biden sih. Tapi karena wakilnya Kamala Harris, gue malah karena gue tahu karena lu rasis dan seksis dan misoginis ya, jadi tidak suka Kamala Harris. Absolutely. Ya, fansnya Johnson begitulah. Gue malah menyayangkan ini jadi apa? Berarti emang terbukti bahwa kiri sama kanan, maksudnya Demokrat sama Republik sama-sama gara-gara apa? Gara-gara identitas. Cuman bedanya ya udah kalau yang di Republikan emang jelas ya dia ngomong go white evangelis segala macam. Kalau misalnya di Demokrat pilih Kamala, oh enggak dia gini-gini enggak lah, bullshit anjir, itu menurut gue emang pasti gara-gara identitas lah. Dia butuh kelompok yang sosialis itu buat milih Biden. Jadi karena pilihannya Kamala dan alasannya gue tahu kenapa, jadi gue harus milih Trump sih. Yo, oke. Kita respect. Gue dan di sisi lain Mike Pence menurut gue juga cukup baik ke Indonesia menurut gue. Dia suka udah berapa kali sekali atau 2 kali sih udah kesini kan. Jadi kayak ya mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa ada dampak positifnya lah, dan mudah-mudahan gak ada perang dunia ketiga lah 4 tahun ke depan. Siapapun yang. Jadi imbang nih dua-dua nih ya. Imbang. Kalau wakilnya siapa ya menurut gue Andrew Yang lah. Iya, Andrew Yang betul. Gue bakal pilih Biden sih pasti. Karena nggak ada identitas, tapi identitasnya yang bukan karena identitasnya gitu loh, bukan karena dia minority atau apa, tapi karena emang policy-nya. Gitu deh. Oke, kita tutup aja kali ya sesi podcast episode kali ini bareng Rayestu, yoi. Thank you banget Bang Rayestu, mantap, keren banget. Thank you banget udah diundang. Thank you banget udah hadir ke sini Bang Rayestu, dan makasih juga Mas Abid. Hidup dividen Pancasila. Luar biasa. Iya, harus promosikan dividen Pancasila. Iya. Kalau misalnya 2024 maju dividen Pancasila ya Bang Ray ya. Siap. Belum cukup umur kayaknya tapi. Waduh. DPR boleh lah. Kan kalau iya. Jadi EOC dulu. EOC. Oke, segitu dulu kali ya. Lama banget kita podcastan. Terima kasih buat para pendengar. Jangan lupa buat dengerin podcast Bebas Aktif yang lain, juga jangan lupa dengerin Asumsi Bersuara ya Bang Ray ya. Siap, betul. Oke, segitu dulu dari kita. Thank you semua. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah. Ciao.